Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Nangong Yukin memegang pedang prasejarah dan melakukan seni pedang prasejarah. Segera, satu demi satu, cahaya pedang yang mengguncang dunia dan tangisan hantu dan dewa, yang mengandung atmosfer alam liar, melahap mereka ke arah ketiganya. Merasakan langit penuh ilmu pedang yang penuh dengan suasana prasejarah, ketiga lelaki tua itu tampak ketakutan. Lari, kita bukan lawannya, ucap dari mereka. Ketika ketiga lelaki tua itu bereaksi dan kalah dari Nangong Yukin, mereka pikir escape adalah kemewahan. Tidak. Orang tua ini telah berlatih selama ribuan tahun, dan orang tua ini tidak mau mati. Ketiga lelaki tua itu berubah menjadi mayat yang hancur di langit. Ketika roh halus mereka melarikan diri dari mayat, tangan Nangong Yukin berbalik dan tiba-tiba didorong keluar dari udara, dan semua roh menghilang menjadi abu. Pada saat ini, dalam kehampaan, Sue Zian yang mengenakan gaun ungu panjang, menyusul seorang Sanctioner yang berada di tingkat ke-6 dari alam Ascension, dan membunuhnya dengan pedang backhand. Setelah setengah jam, semua yang melarikan diri dibunuh oleh Tan Yun dan yang lainnya. Tidak bagus, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun dan semua orang bertemu, tiba-tiba, wajahnya sangat berubah. Melalui pengetahuan spiritualnya, ia menemukan bahwa di langit bersalju lebih dari 10.000 mil, singa naga emas tahap pertumbuhan tingkat 10 memar dan memar oleh burung dapang dewasa bersayap emas tingkat 10 yang diserang dengan cakar emas raksasanya. Sekarang singa naga emas telah sepenuhnya membuka warisan Raja Naga Emas. Meskipun dapat membunuh monster biasa di usia dewasa tingkat 10, itu jelas tidak menguntungkan ketika menghadapi binatang suci dapang bersayap emas. Tan Yun mengorbankan menara suci Linglong dan buru-buru berkata, Ying Ying, Meng Yi, kamu masuk ke menara, Su Bing, Moer, ikuti aku untuk membunuh dapang bersayap emas, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Ying Ying, Meng Yi, Zian, Su Zhen, Xianer, dan Raja Beruang Naga Tian Luo segera memasuki menara suci Linglong. Setelah Tan Yun menyingkirkan menara suci Linglong, dia dan Sen Subing mendarat di Moer. Moer berenang dengan tubuh naga hitam yang panjangnya hampir 2000 kaki, memancarkan kekuatan sihir, dan melaju menuju singa naga emas lebih dari 10.000 mil jauhnya. Di mata naga besar Moer, air mata mengaburkan pandangannya. Saudara Sensi, tunggu, Moer dan Tuan ada di sini untuk membantumu, ucap dari Moer. Jangan sedih Moer, pria besar itu akan baik-baik saja, ucap dari Tan Yun menghibur. Setelah itu, dia melepaskan indera spiritualnya dan mencari jejak keratua, Dongfang Hao Iwe dan Dongfang Hao Chuan. Tapi yang membingungkan Tan Yun adalah bahwa di langit bersalju dengan radius 90 juta mil, tidak ada jejak keduanya dan kera iblis pembantai surga. Tan Yun memiliki firasat buruk di dalam hatinya, kera tua dan keduanya bertarung selama lebih dari 1 jam, dan tidak mungkin mereka menghilang dalam jangkauan kesadaran spiritualku yang terselubung. Kemana mereka pergi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tidak dapat menemukan kera iblis pembantai surga untuk sementara waktu, dan dia sedikit cemas. Tapi sekarang singa naga emas dikalahkan oleh dapang bersayap emas, dan dia akan kehilangan kekuatannya untuk melawan. Tan Yun harus menekan kepanikannya dan berurusan dengan dapang bersayap emas terlebih dahulu. Tan Yun segera menyelimuti singa naga emas dengan kesadaran spiritualnya, dan berkata, pria besar, Anda tidak hanya harus berpegangan, tetapi juga menjerat dapang bersayap emas, jangan biarkan melarikan diri. Kami akan datang untuk membantumu segera, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tidak membiarkan singa naga emas berlari ke arahnya, seperti yang dia katakan, dia khawatir dapang bersayap emas akan melarikan diri ketika dia melihat dirinya sendiri, Su Bing dan Moer datang untuk membunuhnya.
Dapeng bersayap emas adalah binatang mitos, dan ia terbang sangat cepat sehingga Tan Yun tahu bahwa hanya kera iblis pembantai surga yang dapat mengejarnya, tetapi sekarang kera iblis pembantai surga telah hilang, jadi Tan Yun ingin membiarkan singa naga emas mengalihkan perhatian binatang itu. Di langit bersalju yang luas, setelah menerima perintah Tan Yun, singa Dewa Naga Emas setinggi 900 kaki mengeluarkan auman singa dan bertarung dengan dapeng bersayap emas. Pada saat ini, singa naga emas terlihat sangat tragis, meninggalkan goresan yang mengejutkan dan besar di leher, dada, dan punggungnya. Darah mengalir keluar dari lukanya, memperlihatkan kerangka emas besar. Di sisi lain, dapeng bersayap emas, binatang penjaga gunung Zhongnan Xianshan, kehabisan napas tetapi tidak terluka. Dapeng bersayap emas meludahkan mulutnya, nadanya seperti pria paruh baya penuh kejutan, singa iblis yang rendahan, dewa harus mengatakan, dewa meremehkanmu. Kamu masih belum mati, ucap dari dapeng bersayap emas. Pada saat yang sama, dengan kekuatan dapeng bersayap emas, secara alami diketahui bahwa Tan Yun, Su Bing, dan Moer sedang menyerangnya. Tapi itu tidak bergeming sama sekali, nadanya sangat arogan, dan berkata, manusia tercela, dewa adalah binatang yang bermartabat, bagaimana aku bisa takut, kamu tidak akan berhasil. Naga kecil itu juga binatang, tetapi sangat disayangkan, naga ada banyak jenis, dan dia tampaknya hanya binatang suci. Ayo, ketika kamu datang, dewa akan menyelesaikan semuanya, ucap dari dapeng bersayap emas. Dapeng bersayap emas mengatakan bahwa meskipun ada banyak binatang mitos, mereka juga dibagi menjadi 3, 6 dan 9. Terus terang, naga biasa hanya bisa menduduki peringkat ke-6. Dan dapeng bersayap emasnya bisa masuk peringkat 3 besar. Namun, apa yang tidak diketahui adalah bahwa meskipun kekuatan Moer saat ini rendah, dia adalah klan naga iblis, keberadaannya di peringkat kedua dalam dasi dengan klan naga emas di antara binatang mitos. Itu satu tingkat lebih tinggi dari dapeng bersayap emas, dan ada puluhan jenis naga ajaib, keberadaan raja teratas di antara binatang mitos kelas 2. Setelah dapeng bersayap emas berkata, ada kilau haus darah di matanya, mengepakkan sayap emas untuk terbang melintasi kekosongan, menonjolkan sepasang cakar emas setajam kait besar, dengan darah panas, tertanam dalam dan kejam di dada singa Dewa Naga Emas. Cakar emas menggenggam di belakang tulang dada singa naga emas, dan mencibir, hancur untuk dewa, ucap dari dapeng bersayap emas. Segera setelah itu, senyum manusiawi di wajah dapeng bersayap emas menghilang, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tidak peduli betapa kerasnya tulang-tulang singa naga emas, itu tidak bisa dipatahkan. Singa yang rendahan, tulangmu sangat keras, ucap dapeng bersayap emas berteriak aneh. Secara alami, ia tidak tahu bahwa tulang singa Dewa Naga Emas berubah dari tulang Dewa Naga Emas. Singa Dewa Naga Emas menyemburkan darah dari mulutnya. Itu seperti seorang pejuang yang tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi keberadaan yang lebih kuat dari dirinya sendiri, dan meraung. Dapeng bersayap emas, jika Anda berdebat tentang siapa yang rendahan, itu pasti Anda, ucap dari singa naga emas. Aum! Singa Dewa Naga Emas mengambil keuntungan dari dapeng bersayap emas dan tidak melepaskan dirinya, ia mengaum, menjulurkan kuku depan kanannya, kuku jari kakinya yang tajam, dengan darah merah, menusuk ke dalam sayap emas dada dapeng. Bang! Dapeng bersayap emas meratap, dan pada saat dia buru-buru melepaskan singa naga emas, dia mengepakkan sayap emasnya, dan dengan embusan angin dan kekosongan yang hancur, dia mengenai bahu kiri singa naga emas. Boom! Boom! Segera, bahu kiri singa Dewa Naga Emas hancur, memperlihatkan tulang-tulang yang dipenuhi dengan cahaya keemasan. Pergi ke neraka, ucap dari dapeng bersayap emas bergegas ke atas kepala singa naga emas, mengepakkan sayap kanannya, dan tiba-tiba mengenai kepala singa naga emas. Bang! Ada suara keras yang tumpul, kepala singa naga emas meledak menjadi daging dan darah,
dan telinga dan hidung berdarah, seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ke dalam kehampaan. Saudara Senshi, ucap dari Moer, yang masih jutaan mil jauhnya, mengeluarkan suara putus asa. Tepat ketika Tan Yun dan Sen Subing cemas, suara singa naga emas bergema di benak mereka dan Moer. Jangan khawatir, saya berpura-pura, ucap dari singa naga emas. Kali ini dewa akan melihatmu mati, ucap dari Dapeng bersayap emas tertawa, menukik ke bawah, mengulurkan cakar emasnya dan merobek luka di leher singa naga emas. Tepat pada saat kritis, raungan sederhana dan jujur mengguncang langit. Aku akui bahwa aku tidak bisa membunuhmu, tetapi kamu tidak bisa membunuhku, ucap dari singa naga emas. Segera setelah itu, singa naga emas membuka mulutnya yang berdarah tanpa istirahat dan menggigit leher Dapeng bersayap emas. Langkah tiba-tiba ini mengejutkan Dapeng bersayap emas. Awalnya berpikir bahwa singa naga emas pasti akan mati jika ditabrak kepalanya dengan satu sayap, tetapi tidak pernah berpikir bahwa setelah singa naga emas tidak mati, ia akan melawan bahkan jika itu terluka parah. Dapeng bersayap emas mengepakkan sayap kanannya lagi, dan mencoba yang terbaik untuk menariknya lagi ke mulut besar yang dibuka oleh singa naga emas. Singa Dewa Naga juga mengipaskan sayap kanannya, dan membombardir ke sayap kanan Dapeng bersayap emas. Bang! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, sayap kanan singa Dewa Naga emas, bulu dan dagingnya jatuh, memperlihatkan tulang sayap yang keras dan tajam, yang menusuk ke sayap kanan Dapeng bersayap emas. Ah, Dapeng bersayap emas berteriak, kamu hanya klan singa rendahan, mengapa tulangmu begitu keras, ucap dari Dapeng bersayap emas. Singa naga emas menghentikan sakit kepala yang membelah, dia tetap diam, dan tiba-tiba membuka taringnya dan menggigit akar sayap kanan Dapeng. Tuan, cepat datang, bawahan tidak bisa bertahan lagi, ucap dari singa naga emas. Setelah singa Dewa Naga emas mentransmisi suara ke Tan Yun, dia mengepakkan sayapnya, memercikkan darah, dan menggelengkan kepalanya dengan panik, mengirim sayap emas besar Dapeng ke udara, itu bergetar hebat di kehampaan. Puci, puci, lepaskan dewa ini, ucap dari Dapeng bersayap emas meraung kesakitan, melambaikan cakarnya terus-menerus, menciptakan luka besar pada singa naga emas. Darah gemericik tumpah dari tubuh singa naga emas. Dan singa naga emas menggigit Dapeng bersayap emas dengan kuat dan tidak melepaskannya. Sampai Tan Yun yang terbakar amarah, muncul dari kehampaan lebih dari 10.000 mil. Serang, ucap Tan Yun yang tingginya 300 kaki, memegang pedang pembunuh Hong Meng, seperti meteorit yang ditembakkan dari sepotong magma, langsung muncul di atas Dapeng bersayap emas. Tan Yun memegang pedang raksasa 200 kaki dan menebas leher Dapeng bersayap emas. Manusia yang rendahan, dewa tidak akan kalah, ucap dari Dapeng bersayap emas mengepakkan sayap kirinya, dengan angin seperti tsunami, ke arah Tan Yun. Tubuh Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi nyala api ribuan meter, dan setelah langsung menghindari sayap kiri yang menutupi langit, dia berubah menjadi bentuk manusia lagi, dan menusuk leher Dapeng bersayap emas dengan darah yang memancar. Tan Yun mengerti bahwa jika singa naga emas tidak takut hidup dan mati untuk memegang Dapeng bersayap emas, jika tidak, dengan kecepatannya sendiri, dia akan menghindari Dapeng bersayap emas sebelum dia dapat melukai Dapeng bersayap emas. Manusia yang rendahan, kamu benar-benar menyakiti dewa, ucap dari Dapeng bersayap emas. Darah menyembur keluar dari paruh raksasa Dapeng bersayap emas, dan itu benar-benar marah. Dewa ini akan membunuhmu, ucap dari Dapeng bersayap emas sangat marah. Sehingga dia tiba-tiba mengulurkan kaki kanannya, menusuk dada Tan Yun dengan kecepatan kilat, dan menembus punggung Tan Yun. Baru saja, Tan Yun memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia tidak melakukannya, dia tahu bahwa Dapeng bersayap emas itu kuat, dan dia jelas bukan lawannya. Namun, jika dia terluka dan menyerang sekali lagi, Tan Yun dapat mengubah gelombang pertempuran.
Tan Yun adalah orang yang kejam terhadap musuh dan kejam terhadap dirinya sendiri. Tan Yun memuntahkan seteguk darah, dan mengepalkan gagang pedang dengan kedua tangan dan berputar dengan tiba-tiba, mengaduk leher Dapeng bersayap emas. Su Bing, Moer, cepatlah, ucap dari Tan Yun sambil muncrat darah dan berteriak. Wosh! Sen Su Bing melakukan langkah ajaib ruang waktu. Setelah seluruh orang menjadi transparan, ia terbang ribuan mil dari kekosongan dan muncul di langit di atas Tan Yun, dengan air mata di matanya yang indah. Tan Yun, tunggu, ucap Sen Su Bing. Uci. Sen Su Bing berubah menjadi bayangan, dengan seberkas cahaya pedang, melintas dari depan kepala Dapeng bersayap emas, dan memotong mata kanan Dapeng bersayap emas. Segera, tanduk rok Sen Su Bing terbang dari udara tipis dari atas kepala Dapeng bersayap emas, dan sepasang pedang giok menusuk ke kepala Dapeng bersayap emas dari atas kepala. Ah! Dapeng bersayap emas berteriak dan memohon belas kasihan, jangan bunuh aku menyerah, ucap dari Dapeng bersayap emas. Jika kamu menyakiti suamiku, kamu harus mati, ucap dari Sen Su Bing meledak ke udara dengan air mata berlinang. Tiba-tiba, pedang terbang yang tertanam di tengkorak Dapeng bersayap emas tiba-tiba melonjak setinggi 100 kaki. Dan itu terhubung dengan kekuatan waktu, ruang, dan surga di tubuh Sen Su Bing, seperti naga raksasa yang berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Dia jatuh dengan kecepatan tinggi, sepasang telapak tangan giok yang lembut dan tanpa tulang, mencoba yang terbaik untuk mengerahkan pedang. Bang! Ketika telapak tangan giok Sen Su Bing mendorong gagang pedang, ujung pedang yang dimasukkan ke kepala Dapeng bersayap emas tiba-tiba menembus tulang dan menembus tengkorak sedalam 3 kaki. Tidak peduli bagaimana dia mendorongnya, dia tidak bisa membiarkan pedang raksasa Baizang menembus kepala Dapeng bersayap emas. Nyonya Sen, biarkan Moer datang, ucap dari Moer. Pada saat ini, Moer datang dari langit bersalju, dan Moer terdengar menyenangkan dan sedikit menangis. Saudara Sensi, tunggu, Moer akan menyelamatkanmu dan Tuan, ucap dari Moer. Moer hati-hati, ucap dari Sen Su Bing menasihati, berubah menjadi bayangan dan muncul di luar kehampaan yang luas. Boom, boom. Pada saat ini, Moer menari tubuh naga sejauh 2000 kaki, dan kekuatan sihir bergulir di tubuhnya, semua terkondensasi pada cakar naga. Au gelombang. Naga mengaum dengan niat membunuh yang tak berujung bergema di langit, dan naga iblis itu bergegas turun ke langit, menghancurkan ribuan mil kekosongan begitu cepat. Cakar naga itu menekan gagang pedang dengan keras. Retak, retak. Suara retak tulang yang jelas terus terdengar, tetapi melihat pedang raksasa yang dimasukkan ke dalam tengkorak Dapeng bersayap emas, dengan cepat menembus tengkorak dan keluar dari lubang berdarah di leher Dapeng bersayap emas. Segera, mayat Dapeng bersayap emas jatuh ke dalam kehampaan. Darah mengalir dari sudut mulut Tan Yun, dan ketika dia melepaskan diri dari cakar raksasa yang menembus dadanya, roh jiwa binatang dari Dapeng bersayap emas terbang keluar dari mayat. Jangan bunuh. Sebelum jiwa binatang itu mengucapkan kata, aku, itu dibunuh oleh pedang Tan Yun. Pada saat ini, Sen Su Bing melakukan tendangan voli, meletakkan pedang terbang di kepala Dapeng bersayap emas, dan mendarat di telapak tangan Tan Yun. Melihat luka besar di dada Tan Yun, dia tersedak. Bagaimana lukanya? Ucap dari Sen Su Bing. Tan Yun menurunkan kepalanya dan menatap Sen Su Bing. Mata raksasanya menunjukkan kelembutan yang tak ada habisnya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun buru-buru mengorbankan menara suci Linglong dan membiarkan singa naga emas yang terluka parah, dan singa naga emas masuk ke lantai 12 untuk memulihkan cedera. Setelah itu, Tan Yun menukik ke bawah, meraih sayap kiri Dapeng bersayap emas dengan tangan kirinya, dan mengangkat tubuhnya ke udara, berkata, Su Bing, ambil pil iblisnya, itu akan berguna di masa depan, ucap dari Tan Yun. Baiklah, ucap dari Sen Su Bing menyekanya air mata,
setelah dengan cepat mengeluarkan pil iblis dapang bersayap emas dengan pedang, Tan Yun melepaskan tubuh dapang bersayap emas. Plop! Dapang bersayap emas mengambil gelombang mengerikan dan jatuh ke laut salju Tianqi yang dingin. Setelah Sen Subing menyerahkan pil iblis dapang bersayap emas kepada Tan Yun, dia dengan serius berkata, "Pil iblis ini berisi dapang bersayap emas, sumber kekuatan suci yang belum dibuka. Raja klan mana yang Anda rencanakan untuk disempurnakan?" ucap dari Sen Subing. Tan Yun berkata, "Berikan kepada Raja Beruang Naga Tian Luo. Setelah pertempuran ini selesai, saya akan mengajari 8 Raja Klan untuk menelan surga. Ketika kita tiba di negeri dongeng di masa depan, kita bisa berburu dan membunuh lebih banyak lagi binatang abadi, dan biarkan 8 Raja Klan menelan kekuatan binatang abadi lainnya. Jika begitu, ada kesempatan untuk membantu 8 Raja Klan besar dilahirkan kembali, sehingga mereka berpotensi menjadi Raja Dewa," ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun adalah jelas melewati telinga 8 Raja Klan besar di Menara Suci Linglong, meskipun 8 Raja Klan besar tidak tahu apa itu Raja para Dewa, tetapi mereka terutama ingat bahwa Tan Yun membuat mereka dilahirkan kembali. Ketika 8 Raja Klan besar sangat bersemangat, Sen Subing mengerutkan kening dan berkata, "Ayo pergi mencari kera tua," ucap dari Sen Subin. "Iya," Tan Yun mengangguk, dia peduli dengan keselamatan kera iblis pembantai surga, jadi dia tidak masuki menara suci untuk pulih dari luka-lukanya. Ketika Tan Yun dan Sen Subing hendak terbang ke puncak gunung Zhongnan Xianshan, mereka tiba-tiba menemukan Wan Zhang Tiangong melayang di udara, dan mereka bergetar tidak jelas. Dan gerbang istana tidak hanya ditutup, tetapi juga dilarang. "Tan Yun, sepertinya kera tua ada di dalam, cepat matikan larangannya, aku khawatir kera tua itu akan disergap di dalam," ucap dari Sen Subing. Gerbang kuil tingginya 300 kaki, dan ada garis pola larangan terukir padat di atasnya. Tan Yun menutup matanya, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti gerbang kuil. Setelah beberapa saat, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dalam sekejap mata, untaian energi spiritual emas pucat keluar dari 5 jari tanpa henti, membentuk pola misterius ratusan kaki di kehampaan. Setelah pola terbentuk, 5 jari tangan kanan Tan Yun masih bermain, dan untaian kekuatan spiritual yang ramping melesat ke pola 100 kaki dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Dongfang Haoiwei tiba-tiba mendengar suara lemah dan mencibir di Tiangong, "Tan Yun, jangan sia-siakan usahamu, larangan gerbang Tiangong ini berasal dari zaman kuno, aku adalah kepala Zuang dari Zhongnan Xianshan, di zaman kuno. Itu diatur sebelum bulu-bulu dan melonjak. Kepala Zuang adalah Master Arai Immortal peringkat Sein, dan larangan yang ditetapkan olehnya adalah larangan Arai Immortal berkualitas tinggi. Bahkan jika Anda dan Chief Zuang keduanya adalah Master Arai Immortal Sein Rank, Anda belum memiliki 1,5 tahun untuk melanggar larangan. Hahaha, paling banyak setengah jam, kera iblis ini pasti akan mati." Ketika kepala ini telah menghancurkan kera iblis, dia akan meminta penguasa istana Suangong 6 hari untuk mengambil tindakan dan membunuhmu Huang Fusengzong, dan, tidak ada yang tersisa, ucap dari Dongfang Haoiwei. Tan Yun bisa mendengar dari suara lemah Dongfang Haoiwei bahwa dia terluka parah. "Benarkah, larangan belaka pada formasi abadi berkualitas tinggi dapat menyulitkanku? Saya harus mengatakan, Anda terlalu naif. Hancurkanlah untukku," ucap dari Tan Yun. Pola Baizang yang dibentuk oleh kekuatan, didorong dari udara, dan segera, jejak kekuatan spiritual dalam pola Baizang tampak hidup dan berubah menjadi 9 dapang bersayap emas raksasa. Kemudian, 9 rok bersayap emas dengan kekuatan spiritual bergegas keluar dari pola dan terbang ke 9 formasi terlarang berukuran 10 kaki di gerbang kuil. Boom! Detik berikutnya, pintu istana yang tertutup terbuka. "Ini, bagaimana ini mungkin?" ucap dari Dongfang Haoiwei berseru tidak percaya. "Tan Yun, bagaimana kamu melakukannya?"
ucap dari Dongfang Haoyue. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun tiba-tiba mengambil melangkah dan memasuki istana surga. Tan Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa bagian luar Tiangong tampaknya 100 kaki besar, tetapi ruang di dalamnya sekarang telah mencapai puluhan ribu mil. Jelas, ada ruang dan waktu biji sesawi di dalamnya. Tiba-tiba, pupil Tan Yun menyusut tiba-tiba, dan dia menemukan bahwa di kedalaman istana surgawi, kera iblis pembantai surga dan Dongfang Haoyue bertarung dengan sengit. Dongfang Hao Chuan terbaring sekarat di tanah, seolah-olah mati setiap saat. Pada saat ini, kera iblis pembantai surga menderita semacam serangan, dan tubuhnya ditutupi dengan luka pedang yang bisa dilihat jauh di dalam tulang. Di perut kera iblis pembantaian surga, ada lubang darah setebal 10 kaki, dan darah menyembur keluar dari lukanya, yang cukup menakutkan. Secara khusus, seluruh lengan kirinya hampir kehilangan daging dan darahnya, membuatnya tak tertahankan untuk melihatnya secara langsung. Dan Dongfang Haoyue tidak jauh lebih baik, lengan kirinya tidak terlihat, dadanya runtuh, dan beberapa tulang rusuknya jelas patah. Kera tua, tunggu, aku di sini untuk membantumu, ucap teriak Tan Yun. Tuan, hati-hati, orang ini sangat kuat, ucap dari kera iblis. Saat kera iblis pembantai surga dengan tergesa-gesa mengingatkannya, Dongfang Haoyue mengayunkan pedang dan memotong luka yang mengejutkan di bahu kanan kera iblis pembantai surga, dan mengaum lagi dan lagi. Tan Yun, Anda anak terkutuk, Anda telah mencuci darah di Zhongnan Xianshan hari ini, dan besok saya akan membantai pegunungan hukuman surga dengan darah. Dan bahkan jika kepala ini terluka parah, saya masih akan mencabik-cabik Anda menjadi puluhan ribu keping, ucap dari Dongfang Haoyue. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memberi isyarat kepada Moer dan Sen Subing untuk diam, lalu dia menatap Dongfang Haoyue dengan keras kepala. Di hati Tan Yun, Dongfang Haoyue layak menjadi kehormatan gunung abadi di Zhongnan hari ini, dan dia benar-benar bisa kehilangan kedua sisinya dengan kera iblis pembantai surga. Mata Tan Yun sedikit menyipit, dan matanya berkedip, orang tua, siapa yang aku takuti? Jika kamu berada di masa jayamu, Master Sekte secara alami akan takut padamu. 3 poin, sayang sekali kamu terluka parah sekarang, dan hanya ada satu cara untuk mati, ucap dari Tan Yun. Ketika suara itu jatuh, Tan Yun memberi isyarat kepada kera iblis pembantai langit dan kera iblis segera berkata, bawahan ini mengerti. Oke, setelah transmisi suara Tan Yun, dia melihat kembali ke Sen Subing dan Moer, dan berkata, keluar dari istana surgawi bersamaku, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memimpin, Sen Subing dan Moer terbang keluar dari gerbang istana surgawi dalam kebingungan Dongfang Haoyue. Dongfang Haoyue mengutuk, bajingan kecil, kepala ini memberitahumu, jangan berpikir tentang menggunakan konspirasi atau trik apapun, semuanya sia-sia, ucap dari Dongfang Haoyue. Pada saat ini, kera iblis pembantaian surga berteriak, hari ini, kamu dan aku tidak akan mati, ucap dari kera iblis. Kemudian, kera iblis pembantai surga dan Dongfang Haoyue bertarung dengan sengit bersama lagi. Pada saat yang sama, setelah Tan Yun, Sen Subing, dan Moer terbang keluar dari Tiangong, Tan Yun terbang ke langit 20.000 kaki ke langit dan berdiri di atas Tiangong. Formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi pembantaian Hongmeng. Dalam sekejap, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, dan 11 pedang terbang atribut mekar dari alam semesta berdering seperti kembang api. Setelah menembak di sekitar Tiangong, ia berputar di sekitar Tiangong dengan kecepatan tinggi. Berdengung. Dalam getaran keras kehampaan, di dalam 11 pedang terbang, tirai cahaya besar seperti pelangi dari Hongmeng melesat keluar, membentuk tirai formasi Hongmeng dengan radius 10.000 mil dari langit, menutupi istana surgawi. Segera,
ruang dalam formasi pedang ilahi Hongmeng meroket 11 kali, mencapai radius 110.000 mil. Tubuh Tan Yun yang seperti gunung menukik ke bawah, mengangkat lengan kanannya dan menghantamkannya ke puncak Tiangong. Bang! Boom! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, saat Tiangong dipukul, tirai cahaya meledak, menutupi Tiangong. Bang bang bang! Tan Yun berdiri di atas tirai tipis, membungkuk dan mengayunkan tinjunya yang seperti magma, dengan cepat menyerang tirai cahaya istana. Setelah puluhan kali, tirai tipis pelindung istana padam seperti api unggun. Pecahkan untukku, ucap dari Tan Yun membombardir bagian atas istana dengan pukulan. Bang crash! Dengan satu pukulan, puluhan ribu kaki Tiangong segera ditutupi dengan retakan besar, dan kemudian tiba-tiba runtuh. Dongfang Haoiwei yang bertarung dengan kera iblis pembantai surga di istana surgawi, tertegun sejenak, matanya penuh kejutan dan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Detik berikutnya, Dongfang Haoiwei yang berada dalam formasi pedang dalam, menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya telah berubah menjadi keadaan primordial. Kera tua, pegang dia untukku, ingatlah untuk tidak pernah melepaskannya, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, perintah Tan Yun yang tak perlu dipertanyakan lagi bergema di ruang formasi pedang. Bawahan patuh, ucap dari kera iblis. Tubuh kera iblis yang membantai tiba-tiba menyusut, dan setelah hanya menghindari pedang Dongfang Haoiwei ke leher, itu berubah menjadi ukuran normal, dan muncul di belakang Dongfang Haoiwei seperti kilat, memeluk Dongfang Haoiwei dengan kedua tangan. Pergi untuk kepala ini, ucap dari Dongfang Haoiwei. Saat Dongfang Haoiwei meraung, pedang dimelepaskan dari tangannya, mengambil kendali pedang di udara, dan menarik busur pedang, membawa aliran darah, dan menusuk dari belakang kera iblis pembantaian surga. Berdengung. Saat berikutnya, tubuh Dongfang Haoiwei memuntahkan kekuatan besar angin, guntur dan surga, membuat tubuh kera iblis pembantai surga penuh lubang. Kera iblis pembantai surga menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya berdarah seperti menelan, tetapi tidak melepaskannya. Gelombang ruang, ucap dari Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, suara gelombang pasang datang dari kehampaan Hongmeng. Dalam sekejap, gelombang ribuan mil yang diubah oleh kekuatan ruang keluar dari kehampaan Hongmeng dan melahap Dongfang Haoiwei dan kera iblis pembantai surga. Seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, dewa pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun tampak serius, dan memegang pedang suci pembantaian Hongmeng tinggi-tinggi di tangan kanannya. Tiba-tiba, kekuatan 11 atribut Dao Surgawi di tubuhnya disuntikkan ke raksasa pedang, dan dia tiba-tiba berbalik ke bawah untuk membunuh Dongfang Haoiwei. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, bayangan pedang Hongmeng sepanjang 10.000 kaki, tiba-tiba menebas ke arah Dongfang Haoiwei dan kera iblis pembantai surga. Pada saat ini, Tan Yun berteriak, "Kera tua, tulangmu sangat keras, kamu hanya akan terluka parah, tetapi kamu tidak akan pernah mati," ucap dari Tan Yun. Mata kera iblis pembantai langit tegas, "Baik tuan," ucap dari kera iblis. Ah, Dongfang Haoiwei meraung dengan enggan di hadapan bayangan pedang Hongmeng yang turun dari langit. Dia percaya, jika dia tidak dipegang erat oleh kera iblis pembantai surga, bahkan jika dia terluka parah, dia dapat mengabaikan belenggu gelombang ruang dan melarikan diri dari bayangan pedang ini. Tapi sekarang dia dipegang erat oleh kera iblis pembantai surga, kecepatan di mana dia bergerak dan menghindar kurang dari 3 poin dari kecepatan sebenarnya. Bang! Dengan suara keras, saat kera iblis pembantai surga dan Dongfang Haoiwei ditebas oleh bayangan pedang Hongmeng, kera iblis pembantai surga mengepalkan giginya, dan seluruh tubuhnya pecah berkeping-keping. Kaki dan seluruh tubuh hampir kehilangan daging dan darah kecuali organ dalam yang terluka parah. Setelah kera iblis pembantai surga melepaskan Dongfang Haoiwei, dia koma. Tidak, kepala ini tidak mau. Dalam teriakan histeris Dongfang Haoiwei, seluruh tubuh berubah menjadi massa darah dari kekosongan Hongmeng, dan tidak ada tulang yang tersisa. Ketika 9 roh abadi baru saja muncul dari mayat,
mereka jatuh ke udara di bawah bayang-bayang pedang Hongmeng. Pada titik ini, kepala Gunung Nanxian yang bermartabat telah meninggal. Tan Yun buru-buru mengorbankan menara suci Linglong, mendesak, "Orang besar, keluar," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, singa Dewa Naga Emas di lantai 12 menara suci lebih dari setengah pulih. Setelah terbang keluar, Tan Yun menukik ke bawah, dia mengambil kera iblis yang sekarat dan mengirimkannya ke menara suci lantai 12. Kemudian, Tan Yun dengan cepat keluar dari gerbang menara, menghela nafas lega, menatap singa naga emas, Moer, dan Sen Subing yang khawatir dan berkata, "Jangan khawatir, kera tua itu tidak akan dalam bahaya, itu akan pulih paling lama dalam sehari," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.